Shalom sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Nadia Natalia Antoinette Gala. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Bukit Saitun Duri, melayani di Pospelkes Kasih Karunia Kandis dan juga Pospelkes Kasih Karunia Libo. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, dan juga merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami, urapilah kami, dan kuasailah kami, agar hikmat Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami untuk memampukan kami mengerti dan memahami apa maksud firman Tuhan dan menjadikannya sebagai pandu dan juga teladan kami ketika akan menjalankan hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami semua telah siap sedia untuk membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang melayani, maka melayani tentu bukan hanya sekedar menjadi seorang pelayan di gereja, atau menjadi seorang pendeta, majelis, pengurus, dan juga pelayan PAPT dan sebagainya. Tetapi melayani dapat dilakukan oleh semua manusia tanpa terkecuali, sebagai bentuk ataupun sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan kepada sesama dan alam ciptaan Tuhan ini lewat kata-kata dan juga perilaku kehidupan kita tiap-tiap harinya. Nah, tetapi terkadang sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melayani, kita menyimpan motivasi lain di dalam pelayanan kita. Yang seharusnya kita melayani untuk Tuhan, tetapi kemudian fokus kita terbagi, yaitu kita memang betul melayani untuk Tuhan. Hanya saja di dalamnya kita pun juga mencoba untuk mengambil keuntungan demi kita secara pribadi. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mau memperlihatkan kepada kita ada beberapa karakter yang mau difokuskan melalui firman Tuhan ini untuk kita diperlihatkan bagaimana karakter yang melayani Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan berkunjung ke Betania, Tuhan berkunjung ke rumah Lazarus, dan juga di sana kita melihat bahwa Lazarus kemudian mempersiapkan perjamuan makan. Nah, di dalamnya kemudian kita diperlihatkan ada beberapa karakter yang terlibat, yaitu ada Maria, ada Marta, dan juga ada Yudas Iskariot. Jadi selain Tuhan Yesus dan juga Lazarus, kita diperlihatkan karakter-karakter lain yang di dalamnya mereka sama-sama menunjukkan motivasi dalam melayani Tuhan Yesus. Karakter yang pertama kita diperlihatkan karakter dari Marta. Jadi Marta, ia melayani Tuhan Yesus dengan kemampuannya.
yaitu di dalam hal urusan dapur, menyiapkan makanan dan juga meja untuk makan bersama-sama. Ia tahu bahwa ia memiliki kemampuan dalam bidang itu, maka dia memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan di dalam bidang yang dia berikan kepada Tuhan, yaitu dalam urusan dapur. Lalu kemudian kita diperlihatkan pada karakter yang kedua, yaitu adalah Maria. Kita diperlihatkan bagaimana Maria melayani Tuhan Yesus di atas segala sesuatu. Yang pertama, Maria memberikan yang paling berharga yang ia punya, yaitu dilambangkan dengan minyak narwastu yang murni. Jadi bukan yang abal-abal, tapi yang murni, yang sangat mahal harganya. Dan oleh Yudas diperkirakan harganya kira-kira sekitar 300 dinar. Lalu yang kedua, kita diperlihatkan tentang kerendahan hati Maria. Ia mau mengurapi kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Padahal dalam tradisi pada masa itu, rambut adalah lambang kehormatan bagi seorang perempuan. Dan adalah hal yang tabu ketika perempuan menggerai rambutnya di depan umum, dan juga ini kemudian dapat membuat ia dicela dan juga menjadi bahan pergunjingan atau menjadi bahan omongan pada masyarakat pada masa itu. Maria tahu apa risikonya, tetapi ia tetap dalam kerendahan hatinya, dalam ketulusannya, ia mau memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Walaupun tahu resikonya, ia tetap melakukannya untuk melayani Tuhan. Ini adalah bukti yang menandakan bahwa Maria betul-betul menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya, dan mengambil sikap sebagai pelayan yang mengurapi Tuhan Yesus dengan segala sesuatu yang ia miliki tanpa perhitungan untung ataupun rugi. Ia tidak merasa dirugikan ketika harus menyiapkan minyak narwastu yang harganya sangat mahal itu. Ia tidak merasa dirugikan ketika orang-orang lain akan memperbicarakannya. Ia tidak memikirkan ruginya, tetapi ia melihat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan banyak hal bagi dirinya yang ketika ia pikirkan, semuanya tidak akan dapat ia balas satu persatu. Maka kemudian ia memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita diperlihatkan kepada karakter Yudas yang juga adalah seorang murid Tuhan Yesus. Di sini Yudas digambarkan sebagai karakter yang tidak jujur, tidak tulus, dan juga memiliki maksud tersembunyi atau motivasi tersendiri dalam tindakannya. Ia bersikap manipulatif, yaitu seakan-akan ia peduli kepada orang miskin, tetapi sebenarnya ia mau mengambil keuntungan untuk dirinya secara pribadi. Dijelaskan pada ayat yang ke-6 tadi, saya bacakan ulang untuk kita. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Jadi motivasinya terbagi, bukan hanya untuk melayani Tuhan, tapi ia lebih untuk mementingkan ego dirinya lebih dahulu. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus, di mata Tuhan, melayani bukan hanya dilakukan oleh para pelayan. Melayani bukan hanya sebagai tugas pendeta, majelis jemaat, pengurus, dan juga pelayan-pelayan dalam gereja. Tetapi semua manusia, saya dan juga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita juga dapat melayani Tuhan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan melayani Tuhan dapat kita lakukan dengan apa yang kita punya. Melayani Tuhan dalam kehidupan di rumah tangga kita masing-masing. Sebagai apapun kita dapat melayani Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan di dapur. Kita dapat melayani Tuhan di lingkungan tempat di mana kita tinggal. Kita dapat melayani Tuhan dalam persekutuan, dapat melayani Tuhan dalam mimbar secara umum, dan semua hal kita dapat melayani Tuhan asalkan motivasi kita betul-betul untuk melayani Tuhan dan tidak terbagi kepada hal-hal yang lain, apalagi untuk mementingkan untung dan juga rugi ketika kita melayani. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita saling melayani. Melayani tanpa memandang latar belakang,
melayani tanpa memandang jabatan, melayani tanpa memilih-milih siapa yang harus kita layani. Karena Tuhan Yesus melayani kita semua tanpa melihat siapa kita. Kita semua berharga di mata Tuhan, maka mari saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan di hari ini ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bangun dan melakukan aktivitas kegiatan kita, marilah kita melayani Tuhan dengan apapun yang terbaik yang kita miliki, apapun yang bisa kita berikan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyatakan syukur dan rasa terima kasih kita karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam tugas dan juga tanggung jawab kita masing-masing sebagai apapun kita, layanilah Tuhan dan juga saling berbagi kasihlah kepada sesama manusia, bahkan kepada alam cipta Tuhan. Semangat sahabat GPIB untuk menjalankan hari-hari kehidupan yang masih Tuhan limpahkan bagi kita, terkhususnya di hari ini. Jikalau ada yang mungkin menjadi hambatan dan juga menjadi pergumulan kita, mari kita tetap serahkan kepada Tuhan dan biarlah itu tidak menjadi hambatan kita untuk berhenti melayani kepada Tuhan lewat pelayanan kita kepada sesama dan juga alam ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk menjalankan kehidupan yang masih diberkenankan kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa atas limpahan berkat dan anugerah yang terus kami terima dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah kami baca dan kami dengar, bahkan kami renungkan. Biar firman Tuhan ini yang mengajak kami untuk saling melayani satu dengan yang lain dan juga mengasihi Tuhan lewat pelayanan kami, betul-betul kami pergunakan untuk menjadi pedoman kami untuk melewati hari yang masih Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan agar kami dapat memberikan apa yang terbaik untuk melayani Tuhan, memberikan apa yang terbaik untuk melayani dalam lingkup keluarga kami, dalam lingkup lingkungan tempat kami tinggal, dalam persekutuan, bahkan dimanapun kami boleh berada. Ajar kami untuk dapat melayani dalam kata-kata kami yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan juga dalam tindakan perilaku kehidupan kami yang juga mendatangkan kasih setia Tuhan bagi semua orang tanpa terkecuali. Mampukan kami Tuhan ketika kami akan menjalankan aktivitas pekerjaan kami di hari ini, bahkan juga rencana-rencana kehidupan kami di hari ini yang akan kami jalankan. Tuhan tolong kami agar semua yang dapat berjalan dengan baik. Jauhkan kami daripada mara bahaya, biar penyertaan-Mu yang melingkupi kehidupan kami, dan kami pun juga dapat dimampukan untuk mempergunakan hikmat Tuhan yang ada pada kami dalam kami bertutur kata dan juga dalam kami berperilaku, agar semua dapat melihat bahwa cinta kasih Tuhan kami tunjukkan untuk bentuk kami mensyukuri berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan dalam menjalankan hari ini, dan juga mampukan terus kami untuk tetap dapat berkarya dalam segala keadaan, dan biarlah kami dapat menyelesaikan hari ini di dalam tuntunan dan juga penyertaan Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus berkati kami secara pribadi, keluarga, dan juga persekutuan kami, agar kehidupan kami memancarkan apa yang baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan juga menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Sampai berjumpa dalam program Morning Call dan juga Night Call GPIB. Semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.